Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara Happy Monday! Ya, sebelum kita mulai acara Happy Monday pada pagi hari ini, kakak punya pantun dulu nih untuk mengawali kegiatan hari ini. Di pagi hari pergi ke pasar. Sampai di pasar, tak lupa membeli kentang. Halo semua sahabat sekolah dasar, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah datang. Perkenalkan, nama kakak Gabriel Bias, dan hari ini kakak akan menemani sahabat sekolah dasar di acara Happy Monday yang diadakan oleh Direktorat Sekolah Dasar, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Happy Monday didedikasikan untuk anak-anak seluruh Indonesia agar dapat saling berkenalan, berbagi cerita, dan pengetahuan kepada semua sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Pada Happy Monday episode 11 kali ini, dengan tema Aku Cinta Indonesia, kita akan berbagi cerita nih dan pengalaman tentang budaya, keindahan alam, dan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di daerah masing-masing. Nah, hari ini kakak nggak sendirian karena udah ditemani sama 4 sahabat sekolah dasar bersama kita. Yang pertama, ada Rangga dari SDN 4 Tampak Siring, Gianyar, Bali. Halo Rangga. Halo. Oke, Rangga boleh nih perkenalkan dirinya ke teman-teman sahabat sekolah dasar yang lainnya. Silakan. Om Swastiastu, Raja Sumang, Bastan Titiange Pandai Putu Rangga Wijaya, Titiang saking Desa Tapak Siring, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Titiang bersekolah ring SD Negeri 4 Tampak Siring. Sukses mau Om, Santi Om. Oke, terima kasih Rangga atas perkenalan dirinya. Wah, bajunya keren banget nih Rangga. Oke, nah selain Rangga kita juga punya sahabat sekolah dasar yang lainnya, yakni ada Zia dari SDN 39 Pontianak, Kalimantan Barat. Halo Zia. Halo. Oke, nah Zia boleh nih perkenalkan dirinya ke sahabat sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Zia Halida Semiring. Nama panggilannya bisa Zia. Saya sekarang kelas 5B, sekolah di SDN 39, Kecamatan Pontianak, Kota Kalimantan Barat. Terima kasih. Iya, sama-sama Zia. Wah, bajunya cantik sekali. Dari baju adat Pontianak ya ini Zia ya? Ya. Iya, oke deh. Nah, selain Zia, teman-teman, kita juga punya sahabat sekolah dasar nih. Dari Putri, yang berasal dari SDN 3 Gelodogan, Klaten, Jawa Tengah. Halo Putri. Halo, oke. Nah Putri, boleh nih diperkenalkan dirinya ke teman-teman sahabat sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang ingkang kawatresnani. Kita banggakeun nami kula Eka Putri Lestari sadugi kula kelas gangsal. Kula saking SD Negeri 3 Gelodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Cekap semanten pitepangan saking kula kata lepatipun nyuwun agunging pangapura. Matur nuwun. Oke, terima kasih Putri. Nah, yang terakhir kita juga punya sahabat sekolah dasar dari Tanah Papua. Ada Desi dari SDN 25 Moko Raja 4 Papua Barat. Halo Desi. Halo, selamat pagi. Yakom Bandir Mangkun, Dayas Non Ayedi Desti Martina Rosalin Ayomi. Yarake Mumaro Papua Barat Wapare. Yarake Mumar Oranupiak Raja Kabupaten Raja Ampat. Oke, terima kasih Desi atas perkenalannya. Sahabat sekolah dasar, sesuai dengan tema Happy Monday pada kali ini, yaitu Aku Cinta Indonesia,
Nah, Kak Bias pengen tanya-tanya nih ke teman-teman sahabat sekolah dasar. Di sini ada Rangga, Zia, Putri, dan Desi tentang seputar aktivitas-aktivitas menjelang Hari Kemerdekaan, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama Kak Bias mau tanya dulu nih ke Rangga. Rangga? Ya, Ya. Nah, Kak Bias pengen tahu dong aktivitas apa aja sih yang biasanya Rangga lakuin di sekolah sebagai wujud cinta tanah air Indonesia. yang saya lakukan sebagai wujud cinta tanah air di sekolah adalah menaati peraturan di sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Wih, keren Rangga. Nah, kalau misalnya Zia, pertanyaan masih sama nih. Kak Bias pengen tahu juga dong aktivitas apa aja sih yang Zia lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air Indonesia. Ya, salah satu kegiatan yang saya lakukan itu adalah upacara. Upacara dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembacaan teks Pancasila. Wih, keren Zia. Nah, kalau Putri gimana? Putri kira-kira aktivitas apa aja sih yang senang Putri lakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air Indonesia? Yang pertama, wujud cinta tanah air salah satunya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan setiap memperingati hari besar. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika sebelum masuk kelas. Dan yang ketiga, membeli produk buatan Indonesia maupun produk lokal. Contohnya membeli baju batik. Wih, keren. Kak Bias juga suka loh sama batik. Banyak ke batik Kak Bias di rumah. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya Desi. Desi, aktivitas apa aja sih yang sedang dilakukan di sekolah sebagai wujud cinta tanah air? Melakukan upacara bendera, menghormati guru dan teman, mematuhi tata tertib sekolah, belajar dengan rajin dan tekun, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mantap Desi. Nah, itu teman-teman sahabat sekolah dasar. Itu beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa nih teman-teman sekolah dasar tiru dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ada yang mengikuti upacara bendera, mematuhi peraturan, membeli produk-produk dalam negeri seperti contohnya batik seperti Putri tadi. Kak Bias juga pengen tahu nih kalau misalnya di bulan Agustus itu kan pasti menjelang hari kemerdekaan di lingkungan sekolah ataupun rumah biasanya ada perayaan-perayaan tuh untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, kalau di rumah Kak Bias sih kadang ada lomba-lomba 17-an gitu, ada panjat pinang. Nah, Kak Bias pengen tahu dong kalau di daerahnya Rangga itu seperti apa? Halo Rangga. Halo. Iya. Nah, kalau di daerah lingkungan sekolah atau rumahnya Rangga, biasanya ada perayaan apa aja sih untuk memperingati hari kemerdekaan? Kegiatannya satu, panjat pinang, dua, gerak jalan, tiga, jalan santai, empat, lomba makan kerupuk, lima, upacara bendera. Oh, kalau lomba-lombanya Rangga pernah ikut lomba yang mana? Lomba makan kerupuk, jalan santai, panjat pinang, itu aja. Panjat pinang? Oke. Nah, kalau Zia gimana? Di lingkungan sekolah atau rumahnya Zia ada kegiatan-kegiatan seperti apa untuk perayaan memperingati kemerdekaan Indonesia? Di sekolah sih biasanya itu adalah upacara bendera dengan pembacaan proklamasi. Terus diadakan lomba-lomba seperti lomba panjat pinang, makan kerupuk, estafet air, dan masih banyak lagi. Saya pernah mengikuti lomba estafet air. Oke, juara nggak Zia di lomba estafet air? Enggak sih, enggak apa-apa. Oh, enggak sih. Oke deh. Nah, kalau Putri gimana Putri? Di lingkungan sekolah atau rumahnya ada kegiatan apa aja sih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman tentang
gedung UKS dan gedung laboratorium IT, maka untuk tahun ini perayaan Hari Kemerdekaan HUT RI ditiadakan. Tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu ada lomba estafet kelereng, memasukkan pensil, makan kerupuk dengan sendok yang digigit. Akan tetapi kami tidak berkecil hati karena kemeriahan perayaan juga diadakan di desa kami dengan berbagai jenis lomba baik untuk tingkat anak dan orang tua. Wih, keren Putri. Putri juga ikut lomba di daerah rumahnya Putri. Nanti ya, ikut nanti ya. Oke, nah yang terakhir nih, Desi. Desi, Kak Bias pengen tahu juga dong, ada aktivitas apa aja sih di lingkungan sekolah atau rumahnya Desi untuk perayaan memperingati Hari Kemerdekaan? Untuk memperingati Hari Kemerdekaan di perayaan di sekolah, lomba baca puisi, lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, lomba masukkan benang ke jarum, lomba gawang mini. Oke Desi, nah dari lomba-lomba itu yang jadi favoritnya Desi lomba apa? Lomba balap kelereng. Lomba balap kelereng, mantap. Oke deh. Nah, perayaan Hari Kemerdekaan ini kan identik juga dengan pahlawan-pahlawan nasional nih. Kak Bias pengen tahu juga dong, pahlawan nasional yang diidolakan oleh teman-teman sahabat sekolah dasar. Nah, kalau Kak Bias sendiri idolanya itu Jenderal Sudirman. Nah, Kak Bias penasaran nih sama pahlawan idolanya teman-teman semuanya. Oke, Kak Bias mulai dulu dari Rangga. Rangga, pahlawan nasional idola kamu siapa sih kalau boleh tahu? Lawan yang saya idolakan adalah Soekarno karena Soekarno berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Wih, keren. Rangga tahu nggak Soekarno itu presiden Indonesia yang keberapa? 1. Wih, mantap. Oke deh. Nah, selanjutnya Zia. Kak Bias juga pengen tahu nih, pahlawan nasional idolanya Zia siapa? Pahlawan yang saya idolakan itu ada 2. 1 itu Tengku Umar, pahlawan dari Aceh. Yang kedua itu adalah pahlawan yang bernama Raden Dewi Sartika. Wih, Umar ini orangnya pemberani dan Dewi Sartika ini orangnya baik hati. Suatu saat nanti saya ingin menjadi seperti mereka. ih, keren Zia. Mantap, mantap. Amin. Kak Bias doain semoga Zia bisa meneladani baik Tengku Umar maupun Raden Dewi Sartika itu. Oke deh. Yang selanjutnya, Putri. Kak Bias pengen tahu juga dong, pahlawan nasional idolanya Putri siapa nih? Kalau pahlawan idola aku sih Raden Ajeng Kartini karena beliau sudah memperjuangkan para wanita untuk menempuh pendidikan yang tinggi seperti sekarang ini. Betul. Mantap Putri. Nanti Putri juga harus sekolah yang tinggi biar cita-citanya Raden Ajeng Kartini itu bisa tersalurkan dengan baik ya. Oke, nah yang terakhir, Kak Bias juga pengen dengar pahlawan nasional idolanya Desi. Siapa nih? Raden Ajeng Kartini. Oh, nah berarti Putri sama Desi nih idolanya sama nih, R.A. Kartini juga. Kenapa Desi alasannya mengidolakan R.A. Kartini? Karena wanita bisa sekolah dan mencari masa depan, seperti laki-laki juga. Keren. Amin, amin. Kak Bias doain semoga Desi juga bisa menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya dan menggapai cita-citanya nanti. Oke deh. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyebutkan pahlawan-pahlawan nasional yang diidolakan nih. Nah, kita main kuis yuk. Tebak nama pahlawan nasional Indonesia. Udah siap teman-teman? Siap. Oke deh. Oke, kita mulai. Pahlawan nasional yang pertama. Kita tebak sama-sama ya. Oke. Muhammad Yuk. Hatta. Oke, siapa tuh tadi yang jawab?
Saya, Rangga. Rangga. Oke, nah karena Rangga tahu Presiden Soekarno, pasti Rangga juga tahu ini siapa ya Rangga ya? Ya, Siapa sih ini Rangga? Muhammad Hatta itu siapanya Soekarno? Wakil Presiden Indonesia. Ih, keren. Mantap. Oke deh, kita lanjut ke pahlawan nasional yang kedua. Kita tebak sama-sama. Ayo, siapa ini? Prajurit Sudirman. Bung Tomo. Bung Tomo, bener, keren. Siapa tadi yang jawab Bung Tomo, teman-teman? Rangga. Rangga lagi. Oh, sama Putri juga jawab Bung Tomo, benar. Ya, jadi Bung Tomo ini pahlawan dari Surabaya ya, teman-teman ya. KBS masih punya banyak soal yang selanjutnya. Kita lanjut ke pahlawan nasional yang ketiga. Ini mah pasti tahu Rangga. Soekarno. Betul, semuanya benar. Ini tadi yang diidolain sama Rangga, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke deh, kita lanjut yang keempat. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, benar sekali. Ini yang menjadi tokoh pendidikan di Indonesia juga. Nah, teman-teman wajib nih meneladani nilai-nilai baik yang diajarkan oleh pahlawan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Oke, yang kelima. R.I. Kartini. Iya, ini semuanya benar lagi. Ini tadi yang diidolain sama Putri dan juga Desi, yaitu Raden Ajeng Kartini. Wah, keren-keren banget nih pengetahuan pahlawan nasionalnya teman-teman semua, sahabat sekolah dasar, baik itu Rangga, Zia, Putri, dan juga Desi. Nah, ini contoh baik untuk teman-teman sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia untuk terus kenal pahlawan nasional kita dan meneladani nilai-nilai baik yang mereka ajarkan. Oke deh, KBS pengen nanya sedikit dong ke Rangga, karena Rangga ini idolanya adalah Presiden Soekarno. Rangga bisa nggak cerita ke teman-teman sahabat sekolah dasar Presiden Soekarno itu siapa sih lebih detailnya? Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Beliau adalah seorang tokoh proklamator yang berhasil memerdekakan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1901 dan wafat dimakamkan di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1970. Oke, terima kasih Rangga atas sudah mau berbagi cerita tentang Presiden Soekarno. Mantap banget Rangga. Terus baca-baca yang banyak tentang Presiden Soekarno dan nanti Rangga bisa tahu lebih banyak lagi tentang Presiden Soekarno. Yang selanjutnya nih, Zia. Kak Bias pengen tahu juga dong, kamu mau cerita tentang siapa nih pahlawan nasionalnya? Kuma dan Raden Dewi Sartika. Oke, boleh silakan Zia. Kuma adalah pahlawan dari Aceh. Ia lahir pada 11 Februari 1899. Ia memimpin perang Aceh melawan Belanda. Tapi sayangnya ia gugur saat tertembak di Medan. Raden Dewi Sartika ini lahir pada tahun 4 Desember 1884 di Cilengka, Jawa Barat. Ia mengikuti perang melawan Belanda dan ia wafatnya pada tahun 11 September 1947. Oke, terima kasih Zia. Oke, nah kita selanjutnya lanjut ke Putri. Putri, boleh nih cerita ke teman-teman sahabat sekolah dasar tentang pahlawan nasional yang ingin diceritakan. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang memperjuangkan para wanita Indonesia untuk menuju sekolah yang tinggi-tingginya. Dan kalau Raden Ajeng Kartini mempunyai surat-surat yang dikumpulkan dan diterbitkan di buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang oleh salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H. Abendanon. Berkat jasa perjuangan beliaulah
kami para generasi wanita Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Yeay, keren Putri. Tepuk tangan dong dulu buat Putri. Keren banget berbagi kisah tentang RA Kartini. Nah, yang terakhir nih, Desi. Desi boleh dong ceritain ke teman-teman sahabat sekolah dasar tentang salah satu profil pahlawan nasional yang diidolakan. Raden Ajeng Kartini, Jojo Andringat, lahir di Jepang, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Hayatnya bernama Raden Mas Adipati. Kartini anak kelima dari 11 persaudaraan. Kartini adalah seorang tokoh perempuan pahlawan nasional karena perjuangan hak-hak perempuan dan pendidikan bagi perempuan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, terima kasih Desi sudah berbagi cerita tentang profil dari Raden Ajeng Kartini. Nah, tadi teman-teman kan sudah menceritakan nih tentang profil pahlawan nasional yang diidolakan. Nah, Kabias juga penasaran nih, teman-teman kan ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Klaten, ada yang dari Raja Ampat. Nah, boleh dong diceritakan keindahan alam dan juga budaya di daerah teman-teman masing-masing yang patut untuk dilestarikan. Oke, kita mulai dari Rangga dulu ya. Rangga, boleh dong cerita sedikit ke teman-teman sahabat sekolah dasar? Bali memiliki kekayaan alam yang sejuk dan indah seperti Gunung Agung, Gunung Batur, Danau Batur, Pantai Kuto, Pantai Nusa Penida, dan lain sebagainya. Selain itu, Bali juga memiliki kaya akan budaya yang tidak bisa lepas dari kegiatan keagamaan. Bali dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Pura yang ada di Bali antara lain Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pura Tirta Empul, Pura dan lain sebagainya. Lalu Bali juga memiliki adat istiadat seperti Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan Kuningan. Pada saat Hari Raya Nyepi, kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh makan, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bekerja. Kita menjalankan yang namanya 3-4 catur Brato Penyepian. Oke, terima kasih Rangga. Wah, keren banget ya budaya-budaya dan juga keindahan alam yang ada di Bali. Kabias jadi pengen mengunjungi Rangga di sana. Nanti ya kapan-kapan Rangga kita main bareng di Bali, oke? Oke. Ya, oke. Yang selanjutnya nih ada Zia yang akan menceritakan budaya dan juga keindahan alam di Kalimantan Barat. Halo Zia, boleh silakan. Oke. Di sini saya akan menceritakan 4 keindahan alam di Pontianak di Kalimantan Barat. Pertama ada Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Yang kedua ada Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa adalah penanda pertengahan bumi. Jadi Pontianak ini letaknya di tengah-tengah bumi. Ketiga ada Danau Sentarum. Danau Sentarum adalah danau yang besar dan indah. Tempat berkembang biaknya ikan arwana. Keempat, ada Bukit Kelam. Bukit Kelam ini adalah bongkahan batu monolit terbesar. Dan budaya-budaya di sini ada tari zapin, tari kenyah, dan ulang tahun Pontianak. Oke, terima kasih Zia. Nah, benar teman-teman sahabat sekolah dasar yang tadi disampaikan oleh Zia, kalau memang Pontianak itu juga disebut sebagai Zamrud Katulistiwanya Indonesia. Nah, oke deh. Yang selanjutnya, Kabias juga pengen dengar cerita dari Putri nih tentang keindahan alam dan juga budayanya di Klaten yang patut untuk dilestarikan. Boleh Putri? Di sini saya akan menceritakan tentang keindahan alam yang ada di Klaten. Yang pertama adalah Jembatan Gantung Girpasang, yang kedua ada Umbul Pongo, dan yang ketiga adalah Bukit Sidopuro, dan yang keempat adalah Rawan Jombor, dan yang terakhir adalah
liatnya. Tanah liat yang diolah menjadi barang berharga bernama gerabah. Tempatnya di Desa Pagerjurang, Kecamatan Bayat. Anda akan menemui berbagai tatanan rapi gerabah-gerabah di pinggir jalan. Itulah yang menjadi produk lokal di desa tersebut. Di Desa Pagerjurang Bayat banyak pengrajin gerabah keramik yang memang memproduksi sendiri dan dipasarkan sendiri. Buktinya, di kanan kiri sepanjang Jalan Bayat ada toko-toko gerabah lokal maupun mancanegara. Produk kerajinan gerabah merupakan pengrajin yang menggunakan tanah liat. Oke, terima kasih Putri sudah berbagi cerita bersama kita semua di sini. Nah, dengar ceritanya Putri, Kabias juga jadi penasaran dan pengen banget berkunjung ke Klaten dan melihat kerajinan tangan tanah liat yang tadi Putri ceritain deh jadinya. Oke deh, ya yang terakhir, Kabias juga pengen denger nih cerita dari Desi tentang keindahan alam dan juga budaya di Raja Ampat, Papua Barat yang patut untuk dilestarikan. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Raja Ampat terkenal dengan keindahan alam di bawah lautnya. Raja yang luar biasa, di samping alamnya yang memikau, Raja Ampat juga menawarkan karena masyarakatnya dan mempunyai alam yang sangat indah. Disebut juga ada Pianemo, Wayak, dan sebagainya yang dikunjungi oleh orang-orang. Tempat wisata yang terbaik. Oke, terima kasih Desi. Wah, bener banget tadi yang Desi ceritain tuh. Kabias juga beberapa kali lihat di internet kalau destinasi wisata di Raja Ampat jadi salah satu destinasi wisata yang terfavorit di Indonesia. Gitu deh. Oke, terima kasih teman-teman sudah bercerita tentang keindahan alam dan juga budaya di daerah masing-masing dan sekaligus menjadi cerita untuk kita semua di sini kalau memang keindahan alam di Indonesia itu sangat luar biasa sekali dan patut untuk kita lestarikan. Nah, sahabat sekolah dasar, ini kan di hadapan teman-teman semuanya sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih memakai baju adat dari daerah masing-masing. Termasuk Kabias sendiri memakai baju adat dari daerah Betawi. Nah, Kabias pengen tahu dong cerita dari teman-teman nih. Pertama dari Rangga dulu nih. Boleh dong diceritain ke sahabat sekolah dasar ini memakai baju adat daerah apa namanya dan boleh ceritakan sedikit tentang namanya atau mungkin sejarahnya mungkin. Silakan Rangga. Pakaian adat yang saya kenakan adalah pakaian adat Madiun. Biasanya untuk ke pura, sembahyang ke pura. Lalu makanan khas dari Bali adalah pai susu, rempeyek, sate lilit. Oke, nanti Rangga kalau main-main ke rumah Kabias jangan lupa bawain pai susunya ya. Oke. Oke deh. Kabias juga pengen tahu nih sekarang dari Zia. Zia boleh dong diceritain ke teman-teman baju adat daerah yang dikenakan dan mungkin juga bisa diceritakan ke teman-teman makanan tradisional khas Pontianak yang mungkin akan jadi oleh-oleh yang enak kalau dibawa sama teman-teman pada saat main ke sana. Boleh Zia? Pakaian yang saya pakai adalah pakaian adat Melayu Pontianak. Makanan khasnya itu adalah pacri nanas, asam pedas, dan oleh-oleh yang bisa dibawa itu adalah dodol lidah buaya dan tempok durian. Wih, enak banget itu kedengerannya. Dan ini baju adat yang dipakai sama Zia nih cantik banget loh. Warnanya kuning, ada hiasan kepalanya juga ya Zia ya. Gitu. Oke deh, terima kasih Zia. Nah, selanjutnya
Putri, boleh dong diceritain ke teman-teman sahabat sekolah dasar baju adat daerah yang sedang dikenakan sekarang, dan kami juga pengen tahu ada makanan tradisional apa aja sih di Klaten. Kalau baju adat yang saya gunakan ini adalah baju adat kebaya yang asal dari Jawa. Kalau makanan khasnya bisa keripik belut dan keripik ceker. Ih, keripik ceker tuh enak banget ya Putri ya. Garing-garing, crunchy-crunchy, dimakan pakai nasi. Ya, dan terakhir kita ke Desi. Desi, boleh dong diceritain nih ke sahabat sekolah dasar baju adat daerah yang sekarang Desi pakai, dan boleh juga diceritain ke teman-teman makanan tradisional khas Raja Ampat Papua Barat. Baju saya ini, baju adat adalah baju kain dada dan rok rumput dan mahkota. Ini biasa digunakan dengan perlombaan, dengan seni, dengan acara nikah. Dengan makanan adalah papeda dan sinole. Oke Desi, iya baju adatnya cantik sekali, terutama mahkotanya itu luar biasa keren sekali. Kabias lihatnya juga sangat pengen pakai jadinya. Oke deh, pertanyaan terakhir dari Kabias untuk Rangga, Zia, Putri, dan juga Desi. Kabias penasaran sama cita-citanya teman-teman di masa yang akan datang untuk mengharumkan nama Indonesia. Kalau Rangga, cita-citanya bakal jadi apa sih? Saya ingin menjadi tentara agar bisa membela ketahanan negara Republik Indonesia dari serangan penjajah. Wih, keren. Pengen jadi tentara ya Rangga ya? Iya. Oke deh. Nah, yang selanjutnya Zia. Kalau Zia, cita-citanya pengen jadi apa? Saya juga ingin menjadi tentara untuk melindungi Indonesia dari ancaman, menegakkan kedaulatan negara, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Ih, keren juga, nggak kalah sama Rangga. Apakah saya boleh mengasih pantun sedikit? Oh, boleh dong Zia, boleh dong. Oke, santai-santai sambil makan mangga, ditemani dengan harum bunga. Terima kasih semua, senang bercerita dengan kalian semua. Keren. Oke deh. Nah, Kabias doain semoga cita-citanya Rangga dan juga Zia yang pengen jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu bisa terwujud nanti di masa depan. Oke, nah kita ke Putri sama Desi. Kalau Putri, cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, pengen jadi dokter Putri teman-teman nih. Kita doain sama-sama semoga cita-cita Putri pengen jadi dokter nanti akan terwujud di masa yang akan datang. Oke, nah kalau Desi cita-citanya pengen jadi apa? Kabias pengen tahu dong. Jadi guru supaya mengajar anak-anak. Keren. Dan interpretasi di bidang yang disukai, bikin karya yang positif, hendaknya produk lokal. Oke Desi, nah mudah-mudahan cita-cita Desi sebagai guru juga nanti bisa lancar-lancar aja dan terwujud di masa yang akan datang ya Desi. Oke deh, nah teman-teman sahabat sekolah dasar, tadi sudah diceritakan tentang aktivitas-aktivitas perayaan Hari Kemerdekaan di daerah sahabat sekolah dasar masing-masing. Ada yang dari Bali, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Klaten, dan juga Raja Ampat. Nah, untuk menutup acara Happy Monday kali ini, yuk benderanya kita angkat sama-sama dan kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 tahun hari kemerdekaan kita, Hari Merdeka, Nusa dan bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia bela negara kita. Oke deh, ya. Oke, nah tadi sahabat sekolah dasar, tadi sudah diceritakan nih tentang pengalaman dan juga keseruan-keseruan perayaan 17 Agustusan di daerah masing-masing, baik dari Rangga, Zia, Putri, dan juga Desi. Nah, tadi juga teman-teman sudah mendengar cerita juga nih tentang baju adat daerah yang dikenakan, makanan tradisional, dan juga keindahan alam serta budaya yang menarik dari daerah masing-masing dan patut dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup acara Happy Monday pada kali ini, Kak Bias masih punya pantun penutup untuk teman-teman sahabat sekolah dasar. Siang hari makan bakso aci, dimakan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian Happy Monday hari ini. Kak Bias ucapkan banyak terima kasih. Oke deh, sampai jumpa di Happy Monday episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.